Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya kedamaian, namanya ketenangan hati, namanya lepas dari galau, lepas dari stres, lepas dari depresi, hanya caranya ialah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, itu semua atas izin Allah, karena kasih sayang Allah, karena Allah masih peduli sama kita, sehingga kita masih diberi peringatan, sehingga kita masih diberi petunjuk agar kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, jadikan tempat ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita dan waktu apapun kita berada, jadikan itu sebagai sarana untuk kita mendekat kepada Allah. Mengapa Allah mentakdirkan saya di sini? Mengapa Allah mentakdirkan saya seperti ini? Itu semua karena izin Allah, karena Allah masih peduli sama kita, karena Allah ingin kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana caranya kita mendapatkan kedamaian, caranya kita lepas dari galau, caranya kita damai hati kita, caranya kita mendapatkan ketenangan hidup. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran dan maknanya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para wali-waliullah, termasuk Sunan Bonang dalam syairnya Tombo Hati. Salah satunya kita harus melakukan membaca Al-Quran dengan maknanya, karena Al-Quran adalah sarana kita untuk berkomunikasi, sarana kita untuk curhat, sarana kita untuk ngobrol. Karena Al-Quran adalah surat yang pencipta kita berikan kepada kita, tentu selayaknya sebagai hambanya kita sering dan senang membacanya dan maknanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin." Dan Allah turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Artinya apa? Al-Quran adalah obat.
Jadi kalau ada yang mengatakan saya sudah baca Al-Quran dan maknanya, kenapa hati saya masih gelisah, kenapa saya masih galau, kenapa saya masih depresi, kenapa saya masih stres, itu karena dosisnya kurang. Layaknya seorang pasien datang ke dokter, setelah diberikan obat, dia komplain dengan dokternya bahwa saya udah minum obat kok belum sembuh. Itu artinya, kata dokter, kamu dosisnya benar atau tidak minumnya. Minimal yang diajarkan para orang-orang soleh, para ulama, kalau kita membaca Al-Quran saat kita galau, saat stres, saat depresi, saat hati tidak damai, tidak tenang, adalah minimal sejam. Kalau kita tidak sanggup, maka kita coba untuk mendengarkan. Teman kita suruh baca Al-Quran, kita dengarkan minimal sejam. Lalu kita utarakan dalam hati kita apa yang kita resahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa menemani kita setiap saat. Keluarga belum tentu bisa menemani kita setiap saat. Anak, istri, pasangan, dan lain sebagainya, orang tua belum tentu bisa menemani kita tiap saat. Tapi hanya Allah yang bisa menemani kita setiap saat. Allah tahu apa keresahan kita, apa kegalauan kita. Untuk itu kita senantiasa mendekat kepada Allah, sering ngobrol sama Allah, sering curhat sama Allah, sering WA-an sama Allah, sering teleponan sama Allah, sering video callan sama Allah. Allah tahu isi hati kita. Allah Maha Penyayang kepada kita. Tinggal kita membuka hati kita, menghadapkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana para ulama soleh mengajarkan, kalau saat kita resah, kita katakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini ya Allah. Insya Allah dalam sekejap, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, Allah akan menurunkan pertolongannya dari tempat yang kita tidak sangka-sangka. Kalau kita yakin, kita beriman, kita percaya kepada Allah, Allah Maha Penyayang kepada kita, Allah Maha Penolong kepada kita. Insya Allah, sesulit apapun masalah kita, serumit apapun masalah kita, Allah menurunkan pertolongannya. Karena Allah tidak menginginkan hambanya tersesat di dunia maupun di akhirat, tidak tenang di dunia dan di akhirat. Setelah kita sering baca Al-Quran dan maknanya, apa yang harus kita lakukan agar hati kita ini damai dan lepas dari kegalauan? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perkataan adalah kata-kata Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dalam ajaran kita sudah diajarkan bahwa sebaik-baik perkataan adalah kata-kata Allah, marilah sama-sama kita sering dengarkan apa firman Allah, apa kata-kata Allah kepada kita dengan cara kita membaca Al-Quran dan maknanya. Begitu pula dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena hakikatnya kita adalah ciptaan Allah, dan Allah tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani saja kepada kita, baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tapi Allah juga memberikan ketenangan, yaitu berupa ajaran agama, yaitu ajaran Islam. Kalau kita sering belajar ajaran Islam, sering mendekat kepada Allah, sering ikut dan rajin majelis taklim, ikut dan sering bertanya kepada orang alim ulama, kepada para ustadz, kepada orang-orang soleh di antara teman-teman kita, insya Allah Allah menurunkan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan menurunkan rahmat dan kedamaiannya kepada kita. Setelah kita membaca Al-Quran dan maknanya, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, menjadi damai, menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
Jadi tidak ada cara lain untuk membuat diri kita ini tenang, damai, lepas dari galau, lepas dari stres, lepas depresi, selain kita berzikir kepada Allah. Kembali lagi, kalau ada yang bertanya kepada ustadz atau ulama, saya sudah berzikir, kenapa hati saya masih belum damai? Itu artinya dosisnya kurang. Kalau banyak para ulama dan orang-orang soleh mengatakan minimal sejam kita berzikir kepada Allah. Jadi kita curahkan hati kita, kita mengobrol kepada Allah minimal sejam. Mengobrol apa saja, karena Allah Maha Pemberi petunjuk. Setelah kita memperbanyak baca Quran dan maknanya, yang kedua kita memperbanyak zikir mengingat kepada Allah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah boleh bergaul hanya dengan orang soleh. Banyak di antara kita yang tergelincir dan tersesat dan melakukan banyak kesalahan karena salah bergaul, salah memilih teman. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu berupa minyak wangi, atau engkau membeli darinya minyak wangi, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih, tapi banyak yang tidak diamalkan oleh kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin melakukan banyak kesalahan karena salah memilih teman, salah bergaul. Hendaknya kita mulai untuk mencari teman yang membawa kita kepada keselamatan, bukan teman yang membawa kita kepada ketidakselamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita memperbanyak baca Al-Quran dan maknanya, yang kedua kita memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh bergaul kecuali hanya dengan orang soleh yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada petunjuk Allah, yang menunjukkan kepada cara untuk mendekat kepada Allah. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah mensabar-sabarkan diri, berusaha menjadi pribadi yang sabar. Karena apa? Allah menginginkan kita menjadi hamba Allah yang sabar. Allah menginginkan kita bukan menjadi hamba yang pemarah, hamba yang emosional, hamba yang temperamen, tapi hamba yang tenang, hamba yang sabar, hamba yang penuh maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai cara kamu mendapatkan pertolongan Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Artinya apa? Allah sudah menetapkan cara agar kita mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan cara kita bersabar. Kalau ada yang mengatakan, "Ustadz, saya tidak bisa sabar, saya orangnya seperti ini," artinya apa? Dia tidak mau merubah dirinya menjadi hamba Allah yang sabar, yang dicintai oleh Allah. Tentu kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Allah sudah memberi tahu caranya, yaitu dengan kita berusaha mensabar-sabarkan diri. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jika kamu mensabar-sabarkan diri, insya Allah Allah akan bantu kamu dengan menjadi hamba Allah yang sabar. Karena yang punya sifat sabar, as-sabur, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan pemberian Allah, dengan rezeki dari Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya hamba Allah yang sabar.
dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi kesabaran merupakan pemberian Allah yang terbaik. Itu merupakan sifat Allah dan hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau berusaha menjadi hamba Allah yang bersabar. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Setelah itu apa yang harus kita lakukan agar hati kita damai, tenang, jauh dari galau, jauh dari stres, depresi dan lain sebagainya, ialah memperbanyak doa, curhat, ngobrol, WA-an sama Allah, teleponan sama Allah, video callan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irji'i ila rabbik." Wahai hambaku, kembalilah kepada Allah. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, Allah sesuai persangkaan hambanya. Allah bersama hambanya ketika hambanya mengingat Allah. Jika hambanya mengingat Allah saat bersendirian, Allah akan mengingat hambanya dalam diri Allah. Jika hambanya mengingat Allah di suatu kumpulan orang, Allah akan mengingatnya hambanya itu di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu di kumpulan para malaikat yang suci. Jika manusia mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Jika manusia mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada manusia sedepah. Jika manusia datang kepada Allah dengan berjalan biasa, maka Allah mendatangi hambanya itu dengan berjalan cepat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak menginginkan kita tidak selamat dunia maupun akhirat. Yang diinginkan Allah adalah agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena diri kita tidak hanya terdiri dari jasmani, yang hanya harus dipikirkan makannya, yang hanya harus dipikirkan minumnya, yang hanya dipikirkan pakaiannya dan tempat tinggalnya. Tapi kita juga memiliki namanya ruhani, yang hanya bisa didamaikan, yang hanya bisa ditenangkan kalau kita membawa diri kita ini mendekat kepada Allah, memperbanyak amal ibadah, mendekat kepada Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan apa-apa yang Allah tidak sukai. Berikutnya, setelah kita memperbanyak doa kepada Allah, yang harus kita lakukan agar hati kita damai, jauh dari depresi, galau, stres dan lain sebagainya, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Jadi kalau kita diajarkan selama ini di sekolah-sekolah untuk memenuhi atau mencukupi keperluan kita adalah dengan berdoa dan berusaha, itu sebenarnya ajaran Barat yang punya logo ora et labora, berdoa dan berusaha. Padahal dalam ajaran agama itu kurang. Harus yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan pikiran kita yang tidak ada apa-apanya. Jangan hanya mengandalkan jasad kita, tangan kita, kaki kita dan usaha kita, karena kita la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya, kita ini tidak punya kekuatan. Untuk itu marilah kita sandarkan diri kita kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai seorang Islam, seorang Muslim, Islam atau Muslim itu adalah bahasa Arab yang artinya berserah diri. Kalau kita mengatakan diri kita ini Islam, kalau kita mengatakan diri kita ini adalah seorang Muslim, kita harus menunjukkan bahwa jiwa kita ini adalah berserah diri kepada siapa? Kepada Allah semata yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas hidup mati kita, berkuasa atas selamat atau tidaknya kita di dunia dan di akhirat. Berikutnya, setelah kita memperbanyak doa, kita bertawakal kepada Allah. Yang harus kita lakukan agar hati kita damai, tenang, jauh dari galau dan depresi ialah ingat, hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita ialah memperbanyak mengagung-agungkan Allah. Kita dengar di mana-mana, di masjid, di musola, di jalan-jalan,
semuanya mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Allah yang maha besar. Masalah kita, hidup kita kecil bagi Allah. Kata Allah, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki jadi maka jadilah. Jika Allah berkata masalah kita selesai, serumit apapun masalah kita akan selesai. Untuk itu kita biasakan yang kita agungkan adalah bukan masalah kita. Jangan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi katakan kepada masalah kita, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar, saya punya Allah yang maha agung. Kalau Allah mengatakan selesai masalah saya, maka akan selesai. Untuk itu kalau di hati kita, di jiwa kita, yang agung itu adalah Allah, yang maha besar itu adalah Allah, hidup akan menjadi damai, hidup akan menjadi tenang dimanapun dan kapanpun kita berada. Berikutnya yang harus kita lakukan agar hati kita damai adalah jangan lupakan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi abdinya Allah. Jadi kita harus mantapkan niat kita, hidup kita ini, bahwa hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk pribadi, bukan untuk ambisi pribadi, bukan mengabdi untuk setan, bukan mengabdi untuk nafsu atau mengabdi untuk siapa saja, tapi saya niatkan hidup saya hanya untuk Allah. Saya niatkan hidup saya untuk berkhidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kalau sudah tertanam kata-kata firman Allah itu dalam jiwa kita, insya Allah apapun masalah kita, dimanapun kita berada, hati kita selalu akan damai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kabbirhu takbira, agungkanlah nama Allah seagung-agungnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bisolah wassalam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segitu banyak ajaran-ajaran agar hati kita menjadi damai, jadi tenang, tidak boleh kita lupakan adalah kita melihat dunia ke bawah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lihatlah dunia ke bawah agar kamu tidak meremehkan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu.
Kalau kita tidak meremehkan apa yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Allah akan tambah keimanan kita, ketakwaan kita, hidayah, taufik, kedamaian, ketenangan, rahmat, keberkahan hidup. Bagaimana caranya? Apa yang sudah Allah kasih ke kita. Allah kasih kita 2 mata, 2 kaki, segala macam badan sehat. Kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal yang disukai oleh Allah. Itulah cara kita mendapatkan keberkahan hidup. Kita niatkan hidup kita selain mendapatkan keberkahan, kita mengisi ruhani kita supaya damai, supaya tenang dengan cara kita memperbanyak amal ibadah seperti yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga, kita mengisi hati dan pikiran kita dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah dengan cara kita belajar agama. Karena kalau hati dan pikiran kita itu kosong, itu seperti teko. Jadi hati dan pikiran kita ini seperti teko. Kalau tidak diisi air, maka yang masuk adalah angin dan udara. Begitu pula dengan hati dan pikiran kita. Kalau tidak diisi dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, maka yang masuk adalah ajaran-ajaran yang tidak benar, yang menyesatkan kita dan membawa kerugian kepada kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita di dunia dan di akhirat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nafa'anna bala wal qala wal waba wal fasya wal munkar wal baghya wal sayuf wal mukhtalifa wa syadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'alu ni'matihi fayazidukum wa la zikrullahi akbar.